tanya-tanya chat aja ya. Oh, being recorded. Iya, Kak. Oke, berarti udah dibuka deh persiapan 5 ya. Nah, kita mulai dari nomor 1 di sini dari soal SBMPTN tahun 2018 gitu. Ada atom S nomor atomnya 16 yang merupakan atom pusat. Jadi kalau kita bikin gitu senyawanya S ini harus jadi pusat ya karena dia minta S-nya sebagai pusat. Dalam senyawa dengan oksigen nomor atomnya 8. Kedua spesies berikut yang bersifat nonpolar dan tidak memiliki elektron bebas pada atom S adalah, jadi dia tanyakan mana sih yang bersifat nonpolar dan tidak memiliki pasangan elektron bebas, nah atau disingkat PEB ya, pasangan elektron bebas. Nah, yang kalau soal kayak gini misalnya kalau kita cek satu-satu mungkin akan terlalu panjang kan, jadi mending lebih baiknya kita ada yang direduksi aja dulu jawabannya. Nah, karena dia minta nonpolar, jadi kan ada senyawa polar, ada senyawa nonpolar. Nah, kalau misalnya si senyawanya itu adalah diatomik atau terdiri dari dua atom yang berbeda ya, senyawanya adalah diatomik. Nah, diatomik yang berbeda unsurnya. Jadi misalnya misalnya HF gitu kan dua atom tapi beda tuh unsurnya H dan F gitu. Jadi dia udah masuk ke polar, udah pasti polar. Jadi bisa kita cek kalau misalnya dia terdiri dari senyawanya terdiri dari dua atom, di mana dua atomnya itu berbeda gitu ya, bukan atom yang sama, berarti dia udah pasti polar. Nah, tapi kalau misalnya senyawanya diatomik juga gitu ya, diatomik, tapi unsurnya sama, A2 gitu ya, O2, N2, itu berarti dia non polar. Jadi kalau ini misal contohnya nih, ada ya di soal yang terdiri hanya dari dua atom gitu. Itu ada ini SO, S, dan O. S-nya dua ya, S-nya satu, O-nya satu gitu. Dan mereka beda unsurnya, S dan O beda. Berarti sudah dipastikan dia itu pasti polar gitu. Nah, sedangkan kalau yang non polar, dia sejenis, misalnya N2, H2 gitu, Cl2, ini dia udah pasti non polar. Jadi karena SO merupakan senyawa diatomik dan beda unsurnya, ini udah pasti polar nih. Jadi nggak usah kita pilih gitu ya yang A, yang SO32 ini ya udah kita diemin dulu. Nah, terus coba kita cek di sini kan yang paling banyak apa sih? Oh, SO2, SO2 ada di pilihan B sama D gitu ya. SO3 2 min ada di ini ya, ada di B sama C. Yang SO3 ada di C sama E gitu. Nah, ini kita pilih aja dulu salah satunya mana yang mau kita coba gitu. Misalnya SO2. Kita coba cek SO2. Tadi S itu kan nomor atomnya 16. O itu nomor atomnya 8. Nah, ini kita konfigurasi dulu biar kita tahu ada berapa sih atom terakhirnya gitu ya. Ini kan 16, 2, 8 berarti 6. Ini ada 2, 6. Berarti mereka sama-sama kan golongan 6 ya, S dan O, cuman beda periode. Punya 6 elektron terluar yang bisa digunakan untuk berikatan. Nah, S itu sebagai pusat, karena di soal yang tadi dia minta S sebagai pusat, sedangkan oksigen berarti sebagai pendampingnya gitu ya, bukan pusatnya. Nah, unsur yang bertindak sebagai pendamping itu harus mengikuti aturan oktet, kaidah oktet untuk berikatan ya. Ini ngikut oktet. Nah, tapi kalau yang sebagai pusat boleh oktet atau enggak. Jadi bisa jadi si pusat ini nggak ngikut aturan oktet gitu, dia apa ya kayak pengecualian dari aturan oktet. Tapi kalau sebagai pendamping dia udah pasti
harus ikut oktet, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang kayak gitu. Nah, sekarang kita cek yang SO berarti SO2. Ya, SO2. Nah, S-nya kan sebagai di pusat nih. S-nya pusat. O-nya berarti pendampingnya gitu kan. Oksigen itu punya 6 elektron ya kan tadi, elektron terluar. Untuk menuju oktet artinya dia butuh 2 elektron lain gitu. 2 elektron untuk menjadi 8 ya, untuk jadi oktet. Dari mana? Berarti dari si S. Jadi S ini ngasih nih 2 elektron ke si O. Ngasih juga ke O yang sebelah sini kan, ngasih 2 gitu. Sehingga totalnya sekarang oksigen ini dia oktet ya. Itu ada oktet nih, jadi ini berikatan. Ini bentar berikatan. Sekarang oktet. Nah, S-nya tinggal dicek. S itu terakhirnya 6 juga kan, tapi yang dipakai berapa? Yang dipakai baru 4 nih. 1, 2, 3, 4 nih yang merah-merah. Berarti dia masih punya sisa 2 elektron lagi. Nah, 2 elektron ini berarti pasangan elektron bebas gitu karena tidak digunakan untuk berikatan. Sehingga SO2 berarti udah bukan ya, ini pasti bukan jawabannya karena dia minta nonpolar tidak memiliki pasangan elektron bebas. Tapi di sini dia punya PB. Jadi SO2 itu salah gitu kan. Nah, berarti yang D juga nggak usah kita pilih nih. Pilihannya antara C atau E gitu kan. Ini tinggal kita ceknya yang mana. Kita cek jangan SO3 yang dicek. Kenapa? Karena SO3 di C ada, di E juga ada, jadi udah pasti SO3 ini pasti jawabannya gitu. Yang kita cari yang beda nih, antara SO32- atau SO42-. Ya, jadi kita cek nih misalnya SO42- gitu. Ini kita cek SO42-. Kalau dia oktet, kalau dia nonpolar dan tidak punya PEB, berarti dia jawabannya ya. Kalau dia punya PEB atau dia polar berarti bukan jawabannya, berarti jawabannya yang satunya tuh yang C. Nah, ini sama kita tulis aja dulu S-nya, bukan sebagai pusat, terus ada 4O. Tadi oksigen itu butuh 2 elektron ya kan, jadi misalnya si S bagi-bagi nih, bagi-bagi nih 2 gitu ya, ngasih 2, ini ngasih 2. Nah, udah habis ya, punya si S sudah habis nih, udah 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, oksigen yang satunya lagi dari mana? Dari sini, karena dia ada tanda 2 minus, artinya dia menangkap 2 elektron, jadi ketambahan 2 elektron dari luar. Ya, ini misalnya kakak gambarin pakai warna hijau. Nah, ini dia nangkap 2 elektron dari luar, bukan dari S, bukan dari O. Dia nangkap lagi gitu elektron luar. Nah, digunakan untuk berikatan sama si oksigen yang terakhir gitu. Tinggal diselesaikan si oksigennya. Tuh, 1, 2, 3, 4. Yang ini dipakai berikatan gitu ya. Nah, ini juga yang dipakai berikatan. Ini juga yang berikatan. Rangkap 2, ini juga rangkap 2. Nah, yang di sini karena bukan dari S, bukan dari O, berarti oksigennya dia punya masih ada 6 nih yang nggak dipakai berikatan gitu. Jadi totalnya 8 juga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu, karena dia ketambahan 2 elektron. Nah, di sini dia nggak punya PEB ya, dia tidak ada PEB, tidak ada PEB. Nah, kalau dia tidak ada PEB dan dia simetris, dia kan simetris nih, S di tengah terus ada 4O, berarti dia udah pasti non-polar. Nah, kalau di sini kan dia punya satu PB nih, ini punya satu PEB. Jadi kalau dia punya satu PEB, satu ya, kalau dua nanti kemungkinannya ada polar atau non-polar. Tapi kalau cuma punya satu PEB, yaitu sudah pasti polar. Ya, tapi kalau ada dua PEB, kemungkinannya ada dua, bisa polar atau non-polar, tergantung sama bentuk molekulnya. Berarti untuk yang SO42- benar ya,
Ini benar nih dia nggak punya PB dan dia non polar. Berarti jawabannya adalah ini yang E. Sampai sini paham nomor 41 yang persiapan 5. Ada pertanyaan dulu, Dit? Tadi yang oksigen apa ambil elektron gimana kayak yang ada 2 min itu? Di sini kan ada tanda 2 min. Berarti di dalam senyawa ini dia akan ketambahan 2 elektron dari luar gitu. Tadi kan S itu cuma punya 6 elektron. Ini udah dipakai 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oksigen ini dapat dari mana dong gitu ya ketambahan. Dia dapat dari mana nih? 2 elektronnya lagi. Nah, 2 elektronnya itu dari si 2 min ini, dari yang dia tangkap 2 elektron dari luar, dia nangkap dipakai dia buat berikatan sama si S. Tuh. Jadi ini lebih kayak koordinasi gitu ya. Jadi si elektronnya udah dipakainya dari salah satu dipakai barengan gitu. Bingung nggak? Jadi dilihat dari sininya nih dia nangkep berapa. Jadi kalau 2 min gini, 4 2 min berarti dia dari normalnya itu ketambahan lagi 2 elektron gitu. Gimana? Jelas, Kak. Ya. Iya. Oke. Ini udah datang Dava juga ya, udah ada Dava. Gimana Dava? Ada yang bingung nggak? Nggak ada sih Kak, belum ada. Ya. Oke, kalau begitu kita lanjut aja ke nomor 42 ya. Ini persiapan 5 ya, Dava ya. Ya Kak. Nah, nomor 42 di situ ada tabel unsur ya MnOPQ ini tapi tidak menunjukkan unsur yang sebenarnya gitu. Jadi dia ya cuman simbol aja MnOPQ. Ada nilai Z juga nilai Al. Nah, yang ditanya apa unsur yang memiliki energi ionisasi pertama yang paling kecil. Berarti dia tanya energi ionisasi terkecil gitu di antara kelima unsur ini. Nah, berarti gimana nih? Z ini nomor atom. Nah, untuk menentukan mana sih energi ionisasi yang paling terkecil, kita kan udah pernah belajar tuh ada sifat-sifat yang bisa kita bandingkan ya di dalam tabel periodik. Jadi kalau untuk yang sifat-sifat kayak energi ionisasi, terus afinitas elektron, sama elektronegativitas, ini cukup apa ya sering juga gitu kan ditanyain soal TBK sama oksidator. Jadi energi ionisasi, afinitas elektron, elektronegatif atau keelektronegatifan sama dan sifat oksidator dia itu semakin ke atas, makin ke kanan punya sifat yang lebih besar gitu ya. Jadi misalnya kita kan kalau di tabel periodik yang sebelah kiri itu golongan 1, terus lanjut golongan 2 sampai ke golongan 8 ya di sebelah kanan. Nah, berarti kalau misalnya ditanya energi ionisasi mana nih yang terbesar, itu yang ada paling kanan, paling atas gitu. Berarti golongan 8 ya. Golongan 8 yang paling atas itu berarti energi ionisasi terbesar gitu. Suatu unsur itu punya energi ionisasi terbesar gitu. Nah, kebalikannya berarti kalau semakin kiri, semakin ke bawah, berarti
unsur tersebut punya energi ionisasi yang kecil gitu. Jadi makin ke kiri, makin ke bawah, energi ionisasinya kecil. Tapi kalau makin ke kanan, makin ke atas, punya energi ionisasi yang besar. Nah, tapi di sini ada pembatasan di elektronegatif itu hanya sampai golongan 7, 7A. Jadi kalau 8A dia itu cenderung nggak punya nilai keelektronegatifan gitu. Jadi bisa dianggap elektronegativitasnya sama dengan 0 gitu, nggak ada. Makanya dibatasin sampai 7. Jadi 7A itu merupakan golongan yang dimana unsurnya punya elektronegativitas tertinggi ya atau sangat tinggi. Nah, sedangkan kalau yang makin ke kiri, makin ke bawah, ada apa aja? Dia tuh ada sifat basa. Nah, ini makin ke kiri, makin ke bawah tuh makin kuat tuh basanya. Terus logaman, ya. Terus reduktor. Kalau tadi oksidator, di sini lawannya reduktor. Sama jari-jari. Jadi makin ke kiri, jari-jarinya makin besar gitu, makin ke bawah juga jari-jarinya makin besar. Nah, di sini dia minta energi ion paling kecil. Berarti kalau paling kecil harus paling kiri, paling bawah ya posisinya di tabel periodik. Gimana kita tahu MnOPQ ini gimana gitu posisi di tabel periodiknya? Berarti kita harus tahu dia golongan berapa, periode berapa, biar kita bisa nentuin posisi mereka di tabel periodik. Nah, kalau untuk nentuin golongan secara umum gitu ya, dan nomor atomnya di sini kecil-kecil, kita pakai aja konfigurasi yang biasa, yang konfigurasi kulit yang 2, 8, 8, yang kayak gitu. Biar lebih gampang. Nah, kita konfigurasi dulu. Jadi yang pertama, kita konfigurasi elektron. M itu kan nomor atomnya 4, berarti 2, 2 gitu ya. Terus N-nya 8. Berarti 2, 6. Terus ada O-nya 9, berarti 2, 7. P-nya 12, berarti 2, 8, 2. Kalau O-nya, Z-nya, si nomor atomnya 20. Apa Ki ya? Ki 20, 2, 8, 8, 2. Nah, golongan itu bisa dicek dari yang paling terakhir ya, elektron terakhir. Ini golongan. Jadi dicek aja yang paling terakhirnya berapa gitu. Ini menyatakan golongan ya. Ini golongan 2, ini golongan 6, golongan 7, ini 22 juga ya. Yang bedain apa? Yang bedain itu adalah periode. Periodenya dari sini. Ini ada berapa kulit sih? 1, 2, berarti periodenya 2 gitu. Ini 1, 2. Ini juga periodenya 2. Ini juga 2 ya. 1, 2. Periode 2. Nah, untuk yang P 1, 2, 3. Berarti periode 3. Ini 1, 2, 3, 4. Tapi dia periode 4. Nah, sekarang kita udah tahu golongan mereka dan periodenya. Di sini hanya ada golongan berapa? 2, 6, dan 7. Kalau kita urutin, golongan 2 dulu ya, di paling kiri gitu, golongan 2, baru golongan 6, baru golongan 7. Di golongan 2, itu ada si M, P, dan Q gitu. Nah, M di periode 2, berarti M dulu nih yang ditulis. Terus baru si P, baru Q ya, periode 4. Golongan 6 ada N di periode 2, berarti sejajarnya masih M. Jadi ada N, O juga di periode 2, berarti sejajar juga. Di sini ada O. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, kalau energi ionisasi tadi ya, makin ke kanan, makin ke atas, makin besar. Berarti kalau ditanya energi ion mana yang terbesar ya O gitu. Berarti O ini punya energi ion terbesar karena dia yang paling kanan dan paling atas gitu. Sedangkan yang paling kecil itu yang makin ke kiri ada di golongan 2, makin ke bawah, berarti makin ke bawah, berarti si Ki ya. Ki ini punya energi ion terbesar.
kecil karena dia posisinya ada di bawah, paling kiri paling bawah. Nah, jadi jawabannya karena dia paling kecil, mintanya jadi yang E ya, jawabannya yang E, kecil punya energi ion terkecil atau paling kecil gitu. Sampai sini ada pertanyaan untuk menentukan sifat-sifat dari suatu unsur gitu ya. Ini hanya perbandingan aja sih sifatnya. Ada pertanyaan nomor 42. Paham? Paham, Kak. Paham ya? Oke, kalau paham kita lanjut. Nomor 43. Nah, di nomor 43 ini mesti tentang polaran ya, sama mirip sama nomor 41. Nah, di 43 ini dia udah dikasih tahu tuh apa detailnya ya, ada pasangan elektronnya gitu, ada yang ikatan, ada yang bebas. Dia tanya senyawa di atas yang bersifat polar. Jadi kalau polar itu bisa dilihat kalau dia tidak simetris pasti polar. Tapi kalau dia simetris dicek dulu kalau dia punya satu PeB berarti dia polar. Tapi kalau dia simetris dan nggak punya PeB berarti dia non polar. Jadi kita cek. Jadi kalau dia bentuknya asimetris, nggak simetris gitu ya. Kalau asimetris berarti ini udah pasti dia polar. Tapi kalau simetris, kalau dia tidak ada PeB, yang nggak punya PeB, bagi lagi punya satu PeB. Nah, kalau tadi si asimetris udah pasti polar. Tapi kalau yang simetris bisa jadi polar, bisa jadi non polar gitu. Nah, kalau dia nggak punya PeB itu sudah pasti non polar. Kalau punya satu PeB itu udah pasti polar. Nah, kalau misalnya punya PeB lebih dari satu, itu bisa jadi non polar atau polar ya. Lebih dari satu PeB. Kalau lebih dari satu PeB ini harus hafal ke bentuk geometri. Para polar atau non polar. Jadi harus dicek lagi ya, harus dicek geometrinya. Nah, di sini kita cek aja dulu yang paling gampang ya antara asimetris sama simetris gitu. Nah, di sini yang nomor satu simetris atau enggak? L di tengah, sini ada BR 3 kali limit. Ini simetris atau enggak? Simetris atau asimetris? Nomor satu simetris enggak? Ayo, simetris atau enggak? Ada Pak, Adit. Ya udah join juga nih Hatta ya. Persiapan 5 ya Hatta ya. Oke, Kak. Gimana? Nomor satu dia termasuk simetris atau asimetris? Ini. Simetris enggak? Ayo, ada yang mau berpendapat apa nih? Simetris atau enggak? Hah? Nggak simetris. Enggak simetris. Kenapa enggak simetris?
Jadi kalau di sini maksud dari simetris dan asimetris itu dia punya apa ya, kayak punya sudut yang sama. Misalnya ini ke sini sudutnya sama. Itu berarti disebutnya simetris. Atau kayak apa ya, dia tuh misalnya di sini tengah-tengah, terus dia ada unsur yang sama gitu. Jadi kalau di sini ini termasuk ke simetris. Kalau kayak gini kan, kalau di ini simetris ya. Ini juga ke sini simetris kan. Ini simetris gitu. Jadi ini termasuknya ke simetris ya. Ini simetris. Ini kan dia simetris nih kalau di tengah sini, tengah sini, tengah sini. Gitu. Nah, karena dia simetris, berarti harus dicek dia punya PB atau enggak di sini. Yang dicek itu atom pusat ya, atom pusat tuh ini nih. Ini atom pusatnya yang dicek. Selnya yang dicek. Ini untuk atom pusat. Nah, di sini AL nggak punya PB. Dia nggak ditunjukkan karena ada PEB. Berarti dia simetris, tidak ada PEB. Berarti dia non-polar. Oke, nomor 2. Nah, nomor 2 di sini, dia kalau saya dipotong gitu di sini kan, dia simetris ya. Gitu di sini soalnya CL nih. Ini nggak simetris karena ada CL. Dia nggak simetris, berarti kalau nggak simetris, dia udah pasti polar. Nah, tapi kalau misalnya di sini tuh H, nah itu bisa jadi dia non polar gitu karena dia bisa simetris. Ini tuh kan tetrahedral ya. Bentuknya tuh kayak, bayang nggak bentuknya tetrahedral tuh kayak tripod gitu yang ada kaki 3 gitu, terus ada ke atas 1 gitu ya. Nah ini kalau H semua itu dianggapnya dia simetris. Jadi dia simetris. Tapi kalau misalnya ada satu H-nya ini kan diganti nih sama CL, beda dong, jadinya nggak sama lagi. Jadi dia asimetris yang nomor 2 ini. Atau kalau kalian misalnya agak bingung pasti geometrinya, kayak gini misalnya ini kan H, 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 H. Nah ini kan dia simetris nih. Tapi kalau ada C di sini H, nah di sini CL. Nah dia kan ini nggak simetris. Ya karena di bawahnya CL, tapi kalau yang ini simetris. Karena dia asimetris atau nggak simetris, berarti udah pasti dia polar. Berarti 2 nih, polar nih. Yang ada satunya coret gitu kan, bukan jawabannya. Nah ini 2 udah pasti polar. Jadi kalau kalian misalnya buru-buru gitu ya, udah langsung aja pilih yang D gitu ya. Tapi sekarang kita coba cek yang nomor 3 ini, ya termasuknya apa? Dia simetris ya. Dia kan simetris. Ini juga simetris gitu. Nah, dia simetris dan pusatnya tuh si C. C di sini dia nggak punya PEB gitu. Berarti ini udah pasti dia juga non polar. Nah, untuk yang 4, dia sebenarnya simetris. Ini kan kalau dipotong sini simetris. Sini simetris. Ini juga simetris gitu. Nah, tapi di sini dia ngasih lihat nih bahwa ada PEB di M ya. Ada titik 2 tuh yang nggak dipakai buat berikatan. Dia punya 1 PEB. Berarti kalau punya 1 PEB, dia pasti polar. Jadi ini udah pasti polar. Jadi jawabannya ya 2 dan 4 gitu yang D. Ya. Paham nggak nomor 43? Ada pertanyaan? Mana?
Ada yang bingung nomor 43? Gimana? Kalau ada yang bingung ditanyain aja sebelum kita lanjut ke nomor 44. Gimana? Nggak ada pertanyaan. Paham ya? Oke, nggak ada ya, nggak ada pertanyaan. Nomor 43 berarti paham ya? Kalau nggak ada, udah lanjut aja nih ke nomor 44. Nah, di sini ada sebanyak 12 gram senyawa karbon dibakar ternyata menghasilkan 17,6 gram gas CO2. MR-nya 44 dan 7,2 gram gas H2O. MR-nya 18. Rumus empiris senyawa tersebut adalah, ini rumus empiris itu disingkat RE, jadi ini perbandingan yang paling sederhana gitu. Perbandingan atom paling sederhana. Nah, untuk nentuin rumus empirisnya dari senyawa karbon, jadi kalau senyawa karbon itu terdiri dari C, H, dan O. Tapi kalau senyawa hidrokarbon itu dari C dan H aja. Tapi kalau senyawa karbon itu CHO. Nah, kita harus nentuin ya perbandingan X, Y, Z yang paling sederhana itu berapa. Gitu. Nah, untuk membandingin X, Y, Z-nya itu kita harus tahu ada berapa sih gram C, gram H, dan gram O di masing-masing di senyawa ini gitu. Masing-masing C berapa, H berapa, O berapa. Gitu. Nah, sedangkan di soal yang diketahui keseluruhan ya 12 gram ini untuk C ditambah H ditambah O gitu. Juga 17,6 tapi bukan punya si C aja tapi dia punyanya si CO2. Terus ada 7,2 bukan punya si H aja tapi punya si H2O gitu. Nah, gimana caranya kita tahu berapa sih C-nya aja atau H-nya aja gitu dan O-nya aja? Jadi di reaksi ini kan dia bilang senyawa karbonnya dibakar. Di CHO-nya ini dibakar. Kalau dibakar kan ditambah O2. Nah, dia menjadi CO2 plus H2O. Jadi jumlah C yang ada di sebelah kiri dari si CHO ini itu pasti akan sama gitu dengan jumlah C yang ada di sebelah kanan. Kan kita udah belajar dulu hukum kekekalan massa gitu. Massa di sebelah kiri pasti sama dengan massa di sebelah kanan. Jadi kalau C-nya ada misalnya sebanyak 5 gram pas sebelum reaksi, nah setelah reaksi ya C-nya juga bakal 5 gram gitu. Walaupun bentuk senyawanya berbeda, tapi masanya akan tetap sama. Massa unsurnya akan tetap sama. Nah, terus H yang di sini berarti akan sama juga dengan jumlah H yang ada di H2O gitu. Karena di sebelah kanan ini kan nggak ada faktor H lain.
Nah, sedangkan oksigen ini agak sulit untuk bedainnya ya, karena oksigen di sini ada dua nih, ada O dari karbon, ada O dari O2. Nah, jumlah oksigen dari mereka berdua ini itu akan sama dengan jumlah oksigen dari oksigen O2, oksigen dari CO2 dan oksigen dari H2O gitu. Jumlah mereka sama. Nah, jadi yang pertama yang bisa kita cari berarti paling si C dan si H-nya. Kalau oksigen kan agak ribet nih kalau pakai perbandingan CO2 dan H2O. Jadi CO2-nya kan tadi 17,6 gram, H2O-nya 7,2 gram. Untuk mengetahui gram unsur dalam senyawa ya, itu tinggal dicek aja jumlah unsurnya ada berapa di dalam senyawa tersebut dikali AR unsur. Nah, ini dibagi sama MR senyawanya. Lalu dikali gram senyawa. Nah, karena untuk si X, Y, Z ini kan kita nggak tahu nih jumlah unsurnya berapa gitu. X-nya, X itu berapa, Y berapa, O berapa. Kita belum tahu. Makanya kita cari berapa gram C dari CO2. Karena CO2 kan udah pasti gram C-nya bisa dicari. Gram C dari CO2 ya. Dari CO2 jumlah C yang ada di CO2 itu kan cuma 1 dikali ARC-nya berarti 12. MR dari CO2 itu kan 44. Gram senyawanya 17,6. Nah, 17,6 ini kan 176,4 ya. Ini 0,4. 0,4 dikali 12 berarti 4,8 gram. Itu gram C. Terus kalau gramnya H, nah kalau H berarti dari H2O. Kita cek dari H2O. Nah, H itu di H2O ada 2 ya. Berarti 2 kali ARH itu 1, MRH2O itu 18 dikali 7,2. Ini 2 bagi 18, kan 18 bagi 2, 9. 7,2 dibagi 9, berarti 0,8 ya. Jadi H-nya itu 0,8 gram. Nah, kalau oksigennya gimana? Kalau gram oksigen kita bisa dapat dari totalnya. Tadi kan gram dari CX, HYOZ, gram dari senyawa karbonnya diketahui. Nah, gram total senyawa itu kan berarti sama aja kayak gram C ditambah gram H ditambah gram oksigen. Tadi gram senyawanya 12 gram, senyawa karbonnya 12 gram. Berarti ini 12 gram. Gram C-nya tadi kita udah cari 4,8 gram, gram H-nya 0,8 gram. Nah, kita cari gram oksigennya. Berarti gram oksigen sama dengan 12 dikurang, ini dijumlah berarti 5,6. 12 kurang 5,6 berarti 6,4 gram. Nah, ini kita udah dapat nih. Kalau udah dapat masing-masing unsurnya, CHO-nya udah dapat, baru bisa kita cari rumus empiris. Nah, rumus empiris itu membandingin mol-molnya mereka. Jadi kalau ada CX, HYOZ, kita pengen tahu nih perbandingan X, Y, dan Z-nya, itu tinggal dibandingin aja. X itu punya si C, berarti mol C, berbanding Y itu punya H, berarti mol H. Z itu punya O, berarti mol O. Nah, mol itu kan gram per AR ya, kalau untuk unsur. Jadi molnya kita masukin tadi gramnya berapa, AR-nya berapa. Gram apa C-nya 4,8, ARC itu 12. H-nya 0,8 gram, ARH itu 1. Oksigennya 6,4 gram, ARO itu 16. Nah, ini kan berarti 0,4
0,8, ini 0,4. Ini kita rubah ke dalam bentuk yang paling sederhana. Berarti kita coba bagi 0,4. Jadi 1 banding 2 banding 1. Berarti C-nya 1, H-nya 2, O-nya 1. Ini adalah rumus empirisnya. CH 2O. Berarti jawabannya adalah yang CHO. Nah, kalau udah kepepet ya, kalau udah cepet, ya bisa lebih cepat. Nanti kalian bisa juga dengan cara ngebandingin CO2, mol CO2 dengan mol H2O-nya. Nah, tapi kalau untuk cara benernya seperti ini. Gimana? Nomor 44 ada pertanyaan? 44? Enggak. Oke. Kalau paham, kita coba lanjut. Nah, nomor 45. Di sini ada logam aluminium Al berarti ya. 0,2 mol dilarutkan dalam 600 ml larutan asam sulfat 0,5 molar. Berarti H2O4. Nah, ini reaksinya. Lalu ditanya volume gas H2 dalam liter yang terbentuk dalam keadaan standar. Keadaan standar itu sama dengan STP ya, kondisi STP. Nah, gimana caranya? Di sini kan dia diketahui ada Al, juga ada H2SO4. Al-nya langsung dikasih tahu tuh molnya 0,2 mol. H2SO4-nya baru molar ya, molarnya 0,5 molar. Terus volumenya 600. Ini 600 mili berarti sama aja kalau kita rubah ke liter itu 0,6 liter. Nah, yang ditanya adalah volume H2 kondisinya STP. Nah, berapa nih? Ini kan dia STP, berarti ya udah kalau ada soal itu dibilang STP, ya udah pasti masuk ke rumus yang STP ya. Di mana volume STP itu bisa didapat dari mol yang ditanyakan nanti ya siapa volumenya. Terus dikali 22,4. Nah, berarti kita karena yang ditanya volume H2 berarti kita harus tahu nih molnya H2 berapa. Tapi di soal itu yang diketahui hanya molnya Al dan juga data dari H2SO4. Nah, gimana caranya dari Al dan H2SO4 ini kita bisa dapat gitu mol H2-nya berapa. Di sini H2SO4 itu bisa kita cari ya molnya berapa. Ada molar, ada volume gitu. Dimana mol itu juga bisa kita cari kan, mol sama dengan molar dikali volume. Jadi mol dari H2SO4-nya mol sama dengan 0,5 dikali 0,6 gitu kan. 30 berarti 0,3 mol. Al diketahui molnya, H2SO4 juga diketahui molnya. Berarti harus kita buat MRS-nya ya. Ini kan jawab 2Al ditambah 3H2SO4. Jadi Al2 aluminium sulfat nah ini reaksinya kebetulan udah setara gitu, jadi nggak usah lagi disetarain.
Nah, dia bilang di soal itu kan udah ada ya mol AL. Ini mol AL-nya tadi 0,2. H2SO4 kita cari tadi 0,3. Nah, produk belum ya, belum terbentuk. Nah, di tahap reaksi itu kan kita harus nentuin siapa sih pembatasnya. Bisa dari molnya dibagi OF-nya 0,2 ini ya. Mol. OF-nya 2, 0,1. H2SO4 molnya 0,3. OF-nya 3. Berarti 0,1 juga. Oh, ternyata mereka sama. Hasil mol dibagi ke F-nya sama-sama 0,1. Berarti dua-duanya adalah pembatas. Kalau pembatas itu habis bereaksi ya. Jadi biasanya kan kalau kita misalnya hasilnya beda gitu, hasil bagi dari mol per koefnya itu beda, kita pilih yang paling terkecil gitu. Yang paling terkecil berarti dia sebagai pembatasnya. Kalau pembatas itu habis bereaksi. Kalau sama berarti dua-duanya adalah pembatas. Di sini dua-duanya pasti 0. Yang di AL berarti min 0,2, yang di H2SO4 yang min 0,3 gitu. Dan kita terserah nih mau yang jadi patokan siapa, HL-nya atau H2SO4-nya, karena sama gitu, sama-sama dia sebagai pembatas. Nah, karena yang ditanya itu adalah si H2, ya udah kita langsung aja masuk ke H2. H2 itu produk, berarti bertambah. Tinggal dicek koefisiennya. Koefisien H2 itu 3. Ada nggak nih yang sama koefisiennya? Ada ya, H2SO4. 3 juga. Berarti dia akan ngikut yang H2SO4. Jadi akan bertambah sebanyak 0,3 gitu. Jadi mol H2 yang terbentuk adalah 0,3 mol. Tinggal dimasukin berarti si STP-nya, si H2 0,3 dikali 22,4. 22,4 dikali 3 itu kan 67,2, berarti ini 6,72 liter. Jadi ini volume dalam liter. Tapi yang kalau dipakai dalam bentuk milimol bukan mol ya berarti dapatnya mililiter gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang B ya, 6,72 liter. Nah, kalau nanti di TBK-nya kan untuk menghemat waktu mungkin yang penting kamu dapat dulu pembatasnya siapa gitu di sini. Kalau udah tahu oh dua-duanya sebagai pembatas ya udah langsung cek ke H2 gitu tanpa kamu buat MRS dulu juga nggak apa-apa. Langsung aja ke yang ditanya. Terus kalau misalnya beda gitu hasilnya nggak sama, berarti udah pokoknya pilih yang jadi yang terkecil kan, dia udah jadi patokan, udah tahu patokannya siapa langsung cari ke yang ditanya ya. Jadi nggak usah lagi nentuin H2SO4 berapa sih S-nya gitu, atau ini ntar reaktan siapa sih yang bersisa itu nggak usah, langsung aja ke yang ditanya. Kecuali kalau di soal yang ditanya misalnya reaktan yang bersisa siapa ya kita cek gitu, yang bersisa siapa. Oke, sampai sini paham? Ada pertanyaan untuk nomor 45? Gimana? Bingung nggak 45? Ada pertanyaan? Paham, Kak. Paham? Oke, kalau paham, kita lanjut ya ke nomor 46. Coba dicek 46. Nah, di sini apa ada tahapan reaksi dalam analisis kandungan MIF. Dia pakai tahapan reaksi MR-90 suatu batuan. Jadi ada suatu batuan itu mengandung NIS. Nah, si peneliti ini pengen tahu ada berapa sih NIS yang ada di batuan itu.
Jadi kan harus diekstrak dulu tuh NiS-nya dari batuan, kayak diambil si NiS-nya aja. Nah, cara ngekstrak si NiS dari batuannya dengan cara ini, cara reaksi ini. Jadi si batuannya itu direaksikan dengan HNO2. Kenapa? Karena NiS, si NiS itu bakal bereaksi dengan HNO2. Nah, yang lainnya itu nggak akan bereaksi. Gitu. Ini kan reaksi menghasilkan ini. Nah, nanti si NiNO3 dua kalinya diambil si nikel nitratnya diambil, terus direaksiin lagi sama dia. Terus berubah kan nih menjadi produk baru. Ini reaksi 1, ini reaksi 2, dan ini reaksinya bukan reaksi yang terpisah, tapi bertahap gitu. Jadi reaksi 1 dulu udah dapet nih NiNO3 diambil, terus direaksiin lagi, sehingga mol yang ada di NiNO3 yang di atas ini ya pasti akan sama dengan mol yang di NiNO3 dua kali gitu ya. Kayak kalian misalnya ngambil kalian misalnya apa ya, mau menghasilkan karamel gitu, 2 gram gula jadiin karamel misalnya. Nah, si karamelnya nanti dilarutin ke air. Nah, ini kan akan si karamel yang dilarutin ke air itu akan sama dengan karamel yang tadi dibuat dari gula gitu ya. Jadi karena semua karamelnya diambil gitu, dilarutin ke air, sama dengan reaksi ini juga. Jadi mol mereka tuh sama gitu antara NO3 dua kali yang di atas dengan NO3 dua kali yang di bawah, karena ya dia juga gitu. Terus bila analisis 0,135 gram batuan, nah ternyata batuannya sebesar ini ya, 0,135 gram, memberikan 0,0864 gram endapan ini. Nah, ini kan. Maka persentase persen NiS dalam batuan tersebut adalah berapa? Jadi dari 0,135 gram batuan itu ada berapa NiS-nya, berapa persentasenya, dia minta dalam bentuk persennya gitu. Berarti kita dirubah gitu ke dalam bentuk persen. Artinya kita harus tahu dulu berapa sih NiS yang bereaksi. Nah, di soal ini yang diketahui kan cuma si NiC417N2 ini kan. Berarti ya udah kita mulainya dari dia. Kita cari molnya. Pokoknya kalau untuk ngebandingin apapun bisa pakai mol ya. Kalau gram nggak bisa. Kalau gram nggak bisa dibandingin sama OS nggak bisa. Bisa juga volume tapi harus pada kondisi tertentu. Dan di sini juga nggak ada volumenya. Jadi ya udah dari mol dulu. Berarti yang pertama kita cek dulu molnya tuh. Yang pertama kita cek dulu mol dari si endapan ini. I C4H7 N2O2 dua kali. Sekian gram per ml. Gramnya diketahui tuh 0,0864, berubah ya jadi 864 dikali 10 pangkat min 4 berarti kan, dibagi MR-nya 288. Nah, biasanya kalau UTBK ya walaupun ada, kalau mungkin di soal di buku PTN ini ada yang ribet ya angkanya, tapi biasanya kebanyakan kalau di UTBK itu angkanya yang gampang-gampang gitu, pasti 2 kali lipatnya, 3 kali lipatnya, kayak gitu ya, 5 kali lipatnya. Jadi coba aja dicek. Karena ini kan 864 sama 288, kira-kira yang paling mendekati berapa gitu kan. Ini kan paling, kalau ini lebih ke, ini kan hampir ke 300, jadi kalau kita 84 bagi 288, nggak mungkin 4 ya, pasti 3. Coba dicek aja gitu, benar nggak tuh 864 dibagi 288 itu 3. Nah, ini kita dapat 3 dikali 10 pangkat 64. Nah, gimana caranya kita nentuin NiS? Di sini kita tahu
Dia 3 kali 10 pangkat min 4 mol ya. Nah, ini kakak tulis. Reaksinya itu kan di sini kita tahu tadi, oh si dia ini 3 dikali 10 pangkat min 4 mol. Untuk nyampe ke NIS, itu kita cek nih penghubung antara reaksi 1 dan reaksi 2 itu siapa? Tadi penghubungnya itu kan si ini ya, si Ni, NO3 2 kali. Di kedua reaksi ada. Berarti udah kita cari dulu reaksi. Kita cari dulu mol dari si Ni, NO3 itu berapa? Pakai perbandingan koefisien. Di sini koefisiennya 1. Ini udah 1 ya. Sama-sama 1 nih koefisiennya, berarti udah NiNO3 juga molnya 3 kali 10 pangkat min 4. Nah, dari situ baru kita bisa dapat NiS kan, pakai reaksi pertama. Nah, tadi kita, oh NiNO3 juga 3 dikali 10 pangkat min 4. Dari sini ya. Karena kan tadi mereka ini sama gitu molnya. Terus dari sini kita bandingin deh ke NiS. Koefisiennya juga sama-sama 1. Berarti udah sama ya. NiS juga 3 dikali 10 pangkat min 4. Nah, di sini kan kebetulan si NiNO3 di reaksi 2 dan NiNO3 di reaksi 1 itu punya koefisien yang sama. Tapi nanti kalau misalnya kalian nemu juga model kayak gini, tapi si penghubungnya antara reaksi 1 dan reaksi 2 ini punya koefisien yang berbeda. Misalnya di reaksi 1 dia koefisiennya 2, tapi di reaksi 2-nya koefisiennya 1 gitu. Nah, itu nggak usah dibingungin, molnya mereka tetap sama, jadi nggak berpengaruh terhadap koefisien dari mereka gitu, karena senyawanya kan sama. Yang penting molnya sama. Gitu. Jadi walaupun di sini koefnya 1, misalnya di sini koefnya 2, mol mereka tetap sama gitu, nggak beda. Ya nanti yang beda itu kalau udah dalam satu reaksi nih ngebandingin. Kalau koefnya beda berarti molnya juga beda gitu. Ya. Nah, kita udah dapat NiS-nya 3 kali 10 pangkat min 4, berarti sekarang kita bisa cari gram dari si NiS. Gramnya itu kan berarti mol dikali mR. Molnya NiS itu 3 dikali 10 pangkat min 4. Nah, MR-nya kan diketahui ya di soal itu 90. Berarti kan 270 dikali 10 pangkat min 4. Atau sama aja kayak 0,007 gram. Nah, udah dapat nih gram NiS-nya. Tadi kan karena dia minta persentase, jadi udah kita cari persentase NiS dalam batuan. Berarti tinggal dibandingin kan gram NiS-nya berapa berbanding sama si batuannya. Kali 100% gitu. Jadi ya, NiS-nya 0,027. Kita ubah ya. 27 dikali 10 pangkat min 3. Dibagi gram batuannya itu 0,135. Berarti kakak merubah jadi 135 dikali 10 pangkat min 3. Ini kan coret ya. Dikali 100%. Nah, 27 sama 135 ini pasti ada kaitannya juga nih. Berapa kira-kira? 5 ya. 20. Ini 27 dibagi 27 itu 5. Berarti 1/5 dikali 100%. 100 bagi 5, 20. Di 20%.
ini ada ya, jawabannya adalah 20% gitu untuk si persentase NiS dalam batuan. Oke, sini ada pertanyaan, paham nomor 46? Ada yang bingung nggak? Mana? Ada yang mau ditanyakan nomor 46? Paham, Kak. Paham? Oke, ya, kalau paham kita lanjut ke nomor 47. Nah, nomor 47 di sini ada 500 mili air dipanaskan menggunakan spiritus. Spiritus itu bahan bakarnya etanol ya, ini etanol. Jadi, mungkin kalian pernah lihat spiritus, nah itu dia yang dipakai ini etanol nih spiritusnya. Jika jumlah etanol yang terbakar adalah 2 gram, ternyata suhu air naik sebesar 5,14 derajat Celcius. Efisiensi kalor pada proses pemanasan tersebut adalah, ini diketahui nilai delta HF dari C2H5OH, CO2, dan H2O. Lalu ada kalori jenis. Kalori jenis itu yang C kecil, kalori jenis air. Jadi di sini tuh kan ada air. Ini ada air. Airnya ini dipanaskan. Kalau air dipanaskan itu kan berarti butuh kalor ya, butuh energi gitu. Ya, panaskan itu butuh kalor, butuh panas. Nah, kalornya itu dari dia ambil dari pembakaran etanol. Ya, dari pembakaran etanol. Kalau pembakaran itu pasti melepaskan energi, ya, melepaskan kalor. Sedangkan si airnya itu butuh kalor. Jadi yang satu melepaskan, si etanol dibakar melepaskan kalor. Nah, air butuh kalor, dia ngambil tuh kalor yang dilepaskan oleh si etanol gitu. Ini saling membantu gitu ya. Etanol ngasih, air menerima kalornya. Nah, air yang dipanaskannya ini sebesar 500 mili, berarti volumenya 500 ml. Terus ternyata suhunya naik. Suhunya naik 5,14 derajat Celcius. Berarti ini udah bisa kita anggap sebagai perubahannya. Perubahan suhunya, delta T-nya itu 5,14. Nah, yang ditanya adalah efisiensinya berapa? Efisiensi. Persen ya. Efisiensi kalor berapa? Nah, di sini efisiensinya berarti bisa, kita harus cek antara kalor yang dihasilkan dari si etanol itu sama nggak sih dengan kalor yang diterima sama si air gitu. Jadi kita harus cek masing-masing gitu. Berapa kalor yang dihasilkan oleh pembakaran etanol, kalor yang harus diserap oleh si air untuk menaikkan suhu sebesar 5,14 derajat. Dari situ kita bisa cek efisiensinya dari kalor tersebut. Jadi yang pertama yaudah kita cek aja dulu kalor dari air ya. Ini yang dibutuhkan air Nah, untuk Q yang dibutuhkan air berarti bisa masuk ke mana? Q sama dengan, nah delta T ya, kita masuk aja ke MC delta T gitu. Nah, M-nya massa dalam gram
kalori jenis ya, kecil kalori jenis. Nah, masanya berapa? Di sini kan diketahuinya volume, tapi kita tahu kalau rho air, sejenis air itu kan 1 gram per mili. Nah, berarti kalau yang artinya kan 500 mili itu sama dengan 500 gram ya. 1 gram per mili, berarti 1 gram itu sama dengan 1 mili. Kalau 500 mili ya berarti sama dengan 500 gram. Berarti kita bisa pakai nih masanya adalah 500. Q-nya 4,18. Nah, delta T-nya 5,14. Nah, ini tinggal kita kali. C-nya dalam joule. Berarti nanti kita dapat kalornya dalam joule juga, bukan kilojoule. Nah, coba dicari deh berapa nih? 500 dikali 4,18 dikali 5,14. Berapa tuh hasilnya? 10.742,6. 6. Oke, tuh, gitu ya. 10.742,6 joule. Nah, ini adalah kalor yang dibutuhkan untuk air untuk meningkatkan suhu ya, menaikkan suhu sebesar 5,14. Berarti minimal si etanol ini harus melepaskan kalor sebanyak ini gitu. Nah, ini kita bakal rubah aja ke dalam bentuk kilojoule. Kalau kilojoule berarti dibagi 1000, berarti ini 10,7 ya. Ini sekitar 10,7 lah, kita bulatin aja 10,7 kilojoule. Nah, terus kita coba cari juga berapa sih kalor yang dihasilkan oleh si pembakaran etanol gitu. Jadi kita cari Q yang dihasilkan dari pembakaran etanol. Nah, di soal juga diketahui ya, etanol yang dibakar itu, jumlah etanol yang terbakar adalah 2 gram. Berarti, yaudah cari dulu aja molnya berapa sih mol etanol yang dibakar. Kan 2 gram per mR-nya 46 ya, etanol C2H5OH. Ini-nya 2, 12 kali 2, 24, ditambah H-nya kan 6 ya. 30 ditambah oksigennya 1 itu ada 16. 46, 2 per 46 atau sama aja kayak 1 per 23 mol. Nah, ya udah ini kita pecahan aja. 1 per 23 mol gitu. Nah, terus reaksi pembakarannya gimana? Reaksi pembakaran dari etanol itu kan C2H5OH ditambah O2 menjadi CO2 dan H2O. Nah, ini karena belum setara, harus disetarain. C-nya 2, berarti di sini juga harus ada 2, H-nya 5 tambah 1, 6. Ini baru ada 2, berarti 3. Oksigennya, sini udah pasti nih, koefisiennya udah pasti, berarti kita cek dulu kanan, 2 kali 2, 4, ditambah 3 kali 1, 3, 4 tambah 3, 7. Sini baru ada 1, berarti kurang 6 lagi, biar jadi 7, kita buat O2-nya. Jadi 3O2 ya, sehingga totalnya 7. Nah, gimana caranya nentuin Q yang dihasilkan dari pembakaran etanol? Nah, kalau kita cek data etanol itu cuma ada nih ya molnya, ini juga ada delta HF-nya. Berarti kita bisa nentuin dulu delta H-nya menggunakan rumus delta HF. Jadi kalau untuk menentukan delta H, jika diketahui delta HF-nya, caranya jumlah dari delta HF produk, nah ini dikurang jumlah delta HF reaktan. Nah, cek berarti ini delta H produk itu yang sebelah kanan, oh ada CO2, berarti ada 2 kan, CO2-nya 2 dikali delta HF CO2.
ditambah ada H2O, berarti 3 dikali delta HF H2O. Produknya udah beres, terus kita cek reaksiannya. Ada C2H5OH, koefisiennya 1. C2H5OH. Nah, untuk H2O itu kan dia unsur bebas. Jadi delta H0F dari unsur bebas H2, SO2 misalnya N2H2 itu sudah pasti sama dengan 0. Jadi nggak usah dihitung gitu, udah 0. Nah, ini tinggal dimasukin 2 dikali CO2. CO2-nya berapa tuh? CO2-nya 393,5. Terus ditambah 3 dikali, nah H2O-nya 242 ya, min 242. Terus untuk C2H5OH-nya 227, min 227. Nah, ini tinggal dikali nih. 393,5 dikali 2. Sekarang berarti berapa tuh? 7. Nah, 7, 98, 7 ya. Ditambah ini juga min 6, 2, 26. Ini jadi plus 227. Nah, ini min ditambah min berarti jadinya minus ya. 6 tambah 7 itu 13, 1, 5. Ini ditambah 2, 27. Berarti minus 17 kurang 7 berapa? 6. Seperti ini. Kurang 2, 8. 14 kurang 2, 12. Nah, kita dapat di delta H itu tadi satuannya kilojoule per mol. Jadi ini hanya untuk 1 mol. Tapi yang ditanyakan dalam berapa mol? Dalam 1/23 mol. Jadi udah kita cek. Berarti nya itu sama dengan delta H-nya dikali mol. Jadi bedanya sih sama delta H itu cuma di satuannya aja, sama-sama energi sih. Kalau delta H itu untuk 1 mol, makanya satuannya kilojoule per mol, tapi kalau Q itu selain 1 mol gitu, bisa berapapun molnya. Jadi satuannya kilojoule aja. Nah, delta H-nya kan min 1286, molnya 1/23 gitu kan, 1286 dibagi sama 23, berapa tuh? Min berapa? 1286 dibagi 23. Lima 55,9. 55,9. 55,9. Tadi kita pakainya kilojoule. Nah, berarti kita udah dapet nih, oh ternyata air itu butuhnya 10,7. Tapi etanolnya menghasilkan 55,9, besar banget ya. Berarti banyak kalor yang terbuang sia-sia gitu kan, yang tidak digunakan untuk memanaskan air. Sehingga ya udah tinggal dicek nih efisiensinya. Jadi efisiensinya persentase, efisiensinya tinggal di ini aja 10,7 dibagi 55,9 dikali 100%. Ini kan sekitar berapa tuh? Sekitar 20-an ya. Kalau misalnya ini kan 100 bagi 50 aja 2 gitu kan. 2 kali 10,7 sekitar 20-an. Nah, ini kalau misalnya jawabannya nggak pas banget, nggak apa-apa, tinggal dibuletin aja. Coba kalian dicek aja berapa. Sekitar 20 ya kayaknya. 20,7
Jadi 55,9 dikali 100. Gimana, ada yang ngecek? Coba berapa tepatnya? 0,19 nggak? 0,19. 19. Oh, 0,19. Nah, itu kan dikali 100 tuh. 19 ya, sekitar 19%. Nah, karena di soal nggak ada 19, rutin ke 20% yang paling mendekati. Gitu. Ini kan kita tadi pakai pembulatan, kita nggak ambil semua tuh pembulatannya, sehingga bisa ngaruh juga sebenarnya ke persen, jadi yaudah ambil aja yang paling terdekat ya, 20%. Gitu. Kayak gitu, jadi kalau untuk efisiensi kalor, berarti cek kalor yang dibutuhkan itu berapa, kalor yang dilepaskannya itu berapa, tinggal dibandingkan gitu ya, dicari persentasenya berapa, gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nomor 47. Kesini dulu. Mana paham nomor 47? Ada pertanyaan 47? Insya Allah paham. Kalau paham. Oke, paham ya. Ya, kalau kayak gitu karena sudah jam 4 ya, 2 menit lagi jam 4, berarti kita cukupkan dulu untuk hari ini sampai nomor 47 ya di persiapan 5. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, kakak akhiri aja ya sesi hari ini. Terima kasih adik-adik yang sudah hadir, tetap semangat, coba latihan-latihan lagi ya untuk yang lainnya, soal-soal lain biar lebih lebih paham lagi gitu nanti pas UTBK-nya. Ya kalau gitu kakak pamit, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih Kak.